Bima. Pak Wasis harap semuanya sehat dan bahagia selalu. Hari ini Pak Wasis akan menemani kalian belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 1, menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep dan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa kita dapat memperoleh dan mengamalkan ilmu dengan mudah. Amin. Coba, siapa yang sudah tahu apa itu media cetak? Ayo. Ya, media cetak adalah sebuah media yang di dalamnya berisi informasi terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikanlah langkah-langkah berikut. 1. Perhatikan judul teks dalam media cetak. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. 4. Pahamilah setiap informasi penting tersebut. Yang kelima, tulis kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Tahukah kalian salah satu cara untuk menjelaskan isi teks dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Dengan cara membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diperoleh dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Ya, setelah kita mengetahui apa itu peta konsep, mari kita praktek membuat peta konsep dari teks berikut ini. Dengan praktek peta konsep tadi, kita dapat mengetahui informasi pada bacaan tersebut tentang apa itu wood fire, kelebihan wood fire, dan jenis makanan. Selanjutnya, dari teks tersebut kita dapat mengetahui kalor. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki berbeda agar suhunya menjadi sama.
Cara perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lainnya tidak selalu sama. Ayo, siapa yang tahu ada berapa cara perpindahan kalor? Tepat sekali. Cara perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat pelantara. Contohnya, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. 2. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. 3. Tutup panci akan merasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Selanjutnya, yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui pelantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, 1. Air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Yang kedua, peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Yang ketiga, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Selanjutnya, yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Anak-anak, Pak Wasis ada sebuah cerita nih. Mari kita simak bersama-sama. Arkan akan membuat teh manis hangat. Arkan menggunakan sendok stainless steel untuk mengaduk gulanya. Saat mengaduk, jari Arkan yang bersentuhan dengan gagang sendok terasa hangat. Yang menjadi pertanyaan, 1. Mengapa jari tangan Arkan terasa hangat? Ayo, siapa yang tahu? Jari Arkan terasa hangat karena kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Pertanyaan yang kedua, apa
perpindahan kalor yang dialami oleh arkan. Tepat sekali, yang dialami arkan yaitu perpindahan kalor dengan cara konduksi. Sebelum Pak Wasis tutup, coba kita sebutkan. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Oke, 1. Membuat peta konsep untuk menjelaskan isi teks media cetak. 2. Cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Sekian dari Pak Wasis. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.